Nah, ketika orang itu tidak memiliki iman yang kuat dalam masalah ujian, akhirnya dia jadi stres. Kadang dia berontak dengan takdir Allah. Bahkan sampai puncaknya adalah bunuh diri. Dan itu salah satu di antara bukti bahwasanya dia itu tidak ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di samping kita meyakini bahwa hidup ini tidak lepas dari ujian, kita juga perlu mempelajari bagaimana caranya agar kita bisa ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ridha kepada ketetapan Allah itu ada dua yang kita ikrarkan setiap pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kita menyatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Dan ridha kepada Allah artinya adalah ridha pertama kepada syariatnya. Kita menerima syariatnya. Menerima syariatnya bagaimana? Menerima hukum-hukum Allah, menerima aturan Allah, menerima semua syariat Allah. Ini ridha yang pertama. Sehingga tidak ada hukum Allah yang kita tolak atau yang kita ganti atau yang kita anggap tidak relevan atau kita langgar dengan sukacita, tidak ada. Yang kedua, ridha kepada ketetapan Allah dalam bentuk kita ridha kepada takdir Allah. Karena ketetapan Allah ada dua, ketetapan syariat dan ketetapan takdir. Ridha dengan ketetapan takdir artinya kita tidak murka dengan ketetapan apapun yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Baik takdir baik maupun takdir buruk. Sehingga hamba perlu belajar yang seperti ini agar dia bisa menerima keberadaan musibah yang dialaminya. Baik musibah individu maupun musibah keluarga. Termasuk diantaranya adalah musibah dalam bentuk pandemi yang menimpa banyak orang. Ada orang yang dia jengkel sama pandemi, sehingga dia ngomel-ngomel, dia nggak ridho, menampakkan sikap permusuhan, ya, benci. Padahal perbuatan seperti ini justru akan membuat dia semakin celaka dan musibahnya tidak hilang. Makanya sabar di sini penting, yaitu jangan sampai melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.